Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Sebuah truk pengangkut kayu dengan 3 penumpang terguling ke jurang di Sidemen, Karangasem. Ayah dan anak dibekuk petugas BNN karena menjalankan usaha apotek narkoba di Buleleng. Menikmati keseruan wisata alam di tepi sungai Pakerisan, Tampak Siring. Tentunya saya ingatkan kepada masyarakat yang ada di Kota Singaraja, kliennya atau langganannya. Keempat tersangka ini diringkus petugas BNN Bali karena menjalankan usaha apotek narkoba. Keempatnya ditangkap 28 Mei lalu di Jalan Gajah Mada, Banjar Penataran, Buleleng. Dua tersangka yang ditangkap merupakan bapak dan anak. Saat penggerebekan, petugas menyita 54 paket sabu-sabu seberat 35,69 gram. Apotek narkoba ini telah beroperasi sejak tahun 2019 dan memiliki ratusan pelanggan. Para pelanggan dapat membeli dan menggunakan langsung narkoba di tempat itu. Ini kan istilah, tadi saya sampaikan bahwa penjualan narkoba yang dilakukan di Bali dan khusus di Indonesia itu kebanyakan dengan sistem tempel. Tahu kan sistem tempel ya? Ditempel-tempel, ditaruh, kemudian dipoto, kemudian dikirimlah lokasinya. Tetapi yang ini, dia tidak melakukan itu, tetapi dia menjual di rumahnya sendiri kepada klien pembelinya yang sudah dia kenal dan sebagainya, ibaratnya sebuah apotek. Jadi orang yang butuh, yang ingin kecanduannya, ingin memakai narkoba, dia akan datang langsung ke rumah itu untuk membeli transaksi dengan uang cash. Kalau memang mereka mau memakai, di sana juga disiapkan lokasinya. Karena kebanyakan dibawa pulang. Ya, paket yang dijual ada yang 0,2, ada juga bahkan yang 0,1. Nah, yang 0,1 dengan harga sekitar 200.000 itu adalah memang cenderung dipakai oleh orang-orang yang baru coba pakai. Istilahnya pemula. Petugas BNN juga menyita buku pelanggan narkoba, alat timbang digital, telepon seluler, uang tunai, buku tabungan, serta ATM. Para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara. Arianto Hutapea melaporkan dari Denpasar. Pak Belit, BB-nya deketin, kasih pegang dia. Itu beratnya kurang lebih sekitar... Badan Narkotika Nasional atau BNN Bali mengungkap peredaran ganja di kalangan peselancar. Pelatih selancar ini ditangkap di kediamannya di Jalan Taman Pancing, Denpasar Selatan, 11 Mei lalu. Tersangka dibekuk tim gabungan BNNP Bali dan Bea Cukai Bali Nusra saat mengambil paket ganja asal Medan. Petugas menyita 1 paket ganja seberat 738 gram lebih. Di mana yang menarik dari kasus yang pertama ini, tanggal 11 Mei 2022 ini adalah salah satu tersangkanya adalah merupakan instruktur surfing. Kalau Bali memang identik pantainya banyak wisatawan yang datang untuk berselancar. Dan ini bukan yang pertama kalinya tersangkanya adalah salah satu instruktur surfing. Sehingga nanti tentunya akan menjadi bahan kita, data kita untuk melakukan intensif penyelidikan seperti lokasi-lokasi yang nanti kita akan identifikasi tempat berselancar. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. But I remember friends that they stole Julie. You lose your camera when? In
Sejumlah warga asing silih berganti mendatangi Polres Badung hari Selasa lalu. Mereka datang untuk melihat barang bukti kejahatan yang dicuri tersangka Gede Suparma, spesialis pembobol villa. Warga negara asing yang datang mengaku kehilangan kamera, aneka perhiasan, hingga jam tangan. Meski mencuri seorang diri, Gede Suparma terkenal licin saat masuk villa dan mencuri barang wisatawan. Dari tangan tersangka, polisi menyita puluhan kamera, aneka perhiasan, dan jam tangan. Dari hasil interogasi pemeriksaan awal, memang masih dia mengaku pengakuannya sendiri. Tapi kita terus akan melakukan pengembangan dengan cara-cara yang tentu bekerja sama dengan pihak-pihak seperti Polres-Polres lain, TKP-TKP pencurian villa yang berhasil diungkap ataupun laporan-laporan yang masih belum diungkap. Kita akan tetap berkoordinasi dengan satuan kerja wilayah lain untuk kita bisa kembangkan ini. Ini sementara karena ini baru, belum ada 1 minggu lah ya pengungkapan, baru 2 kali 24 jam, dan kita masih berkoordinasi dengan satuan kerja wilayah yang lain. Ini pelaku melakukan perlawanan atau seperti apa, dan itu kan kakinya ditembak tuh, nah? Ya, jelas melarikan diri. Kita memberi penindakan secara tegas, terukur, proporsional. Ditangkapnya di mana? Untuk lokasi penangkapan di wilayah Denpasar. Residivis kan? Apa? Ya, residivis. Tersangka diduga beraksi hingga di wilayah Kabupaten Tabanan. Barang curian rencananya akan dijual tersangka, namun niat itu gagal karena ia ditangkap polisi. Tim Liputan melaporkan dari Badung.